Oke, kita start ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, Pak Pak Enda dan Pak Marhendro. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan AOL bisnis statistik kami dengan judul Analisis Statistik Perbedaan Perilaku Pembelian Impulsif Antara Pengguna Shopee dan TikTok Shop pada event promo tanggal kembar atau Double Day Sales di kalangan mahasiswa Gen Z. Oke. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Predella, lalu kedua ada saya sendiri Ivan, ada Giovanna, Kera, dan ada Vicky. Oke, untuk dari AOL bisnis AOL project kami, untuk latar belakangnya, yang pertama ada transformasi digital mendorong pergeseran belanja dari marketplace seperti Shopee, eh, itu marketplace konvensional ke social commerce seperti TikTok Shop. Lalu berikutnya ada promo Double Day Sales yaitu pada tanggal 10 bulan 10 atau tanggal 11 bulan November atau tanggal 12 bulan Desember melalui flash sale, cashback, dan diskon besar yang meningkatkan dorongan pembelian spontan. Lalu, fenomena ini juga memicu impulsif buying, yaitu pembelian yang tidak direncanakan dan didorong oleh emosi akibat adanya flash sale, cashback, dan diskon besar. Oke, berikutnya, mahasiswa Gen Z sebagai digital native rentan terhadap FOMO atau fear of missing out dan lebih responsif terhadap stimulus pemasaran digital. Nah, perbedaan fitur dan algoritma Shopee serta TikTok Shop ini berpotensi untuk mempengaruhi perilaku pembelian impulsif oleh mahasiswa Gen Z tersebut. Oke, berikutnya untuk rumusan masalah yang kami ambil yang pertama, kategori apa yang paling sering dibeli secara impulsif oleh mahasiswa Gen Z saat event promo tanggal kembar berlangsung? Lalu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara statistik rata-rata nominal pengeluaran impulsif mahasiswa Gen Z pada platform Shopee dibandingkan dengan platform TikTok Shop saat event promo tanggal kembar? Lalu yang terakhir, sejauh mana exposure produk secara tiba-tiba melalui fitur rekomendasi atau flash sale dapat memicu keputusan pembelian spontan tanpa perencanaan awal di kalangan mahasiswa Gen Z, seperti event promo pada tanggal kembar. Oke, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi dan mendeskripsikan kategori produk yang memiliki frekuensi pembelian impulsif tertinggi di kalangan mahasiswa generasi Z selama periode kampanye Double Day Sales. Yang kedua, menganalisis dan memvalidasi secara statistik melalui pengujian hipotesis two sample t-test ada atau tidaknya perbedaan rata-rata nominal pengeluaran impulsif antara pengguna Shopee dan pengguna TikTok Shop. Yang terakhir, mengukur dan menganalisis tingkat kecenderungan mahasiswa Gen Z dalam melakukan pembelian seketika tanpa perencanaan awal yang dipicu oleh exposure produk secara tiba-tiba melalui fitur rekomendasi maupun flash sale. Baik, selanjutnya kita akan membahas kajian teori di mana apa aja sih teori-teori yang melandaskan penelitian kami. Nah, yang pertama itu ada impulsive buying, di mana impulsive buying sendiri itu merupakan keputusan pembelian tanpa perencanaan yang dipengaruhi oleh faktor emosional dan juga situasional saat konsumen itu berbelanja online. Ini menurut penelitian Ardina dan Purwanto pada tahun 2026. Nah, selain itu, pada poin kedua, kita juga ada konsep stimulus organism response atau SOR, di mana konsep ini tuh menunjukkan bahwa stimulus digital, contohnya seperti flash sale, diskon, dan juga gratis ongkir, itu terbukti dapat memicu respon pembelian impulsif konsumen. Ini menurut penelitian Cahyadi dan kawan-kawannya pada tahun 2025. Nah, lalu kalau untuk di Shopee sendiri, event promo e-commerce seperti contohnya Twin Date Festival atau em, tanggal kembar itu terbukti meningkatkan pembelian spontan melalui potongan harga atau diskon, flash sale, dan juga fitur pay later atau di mana konsumen itu bisa membayarnya nanti. Dan hal ini tuh dapat mengurangi pertimbangan rasional konsumen menurut penelitian Dewi tahun 2024. Lalu selanjutnya untuk social commerce seperti di TikTok Shop, fitur seperti live shopping, countdown flash sale, dan limited time offer itu juga dapat meningkatkan engagement dan juga urgensi pembelian dari konsumen.
Ini menurut penelitian Hernianti pada tahun 2025. Lalu yang terakhir, kita juga dapat melihat bahwa faktor psikologis generasi Z, contohnya seperti live shopping dan juga FOMO atau fear of missing out, itu juga memperkuat respons terhadap tren digital, konten viral dan juga promosi terbatas waktu. Ini menurut penelitian Dear dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Oke, boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya ini bagian metode penelitian. Nah, pendekatan yang kita gunakan itu kuantitatif komparatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif ini karena ada data yang digunakan berupa angka dan bertujuan membandingkan perilaku pembeli impulsif antara pengguna Shopee dan TikTok Shop. Nah, objek penelitiannya ini adalah mahasiswa Gensi yang menggunakan Shopee dan TikTok Shop. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner Google Form yang diisi langsung oleh responden. Nah, terus jumlah respondennya itu melibatkan 47 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Nah, teknik sampling purposive sampling ini menggunakan purposive sampling berarti responden pilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa agensi yang menggunakan Shopee dan TikTok Shop. Nah, terus variabel independennya ini adalah platform e-commerce yaitu Shopee dan TikTok Shop. Terus variabel dependennya ini variabel yang diukur meliputi nominal, pengeluaran impulsif, durasi penggunaan aplikasi, dan tingkat kecenderungan pembelian impulsif. Oke, next. Nah, ini slide analisis yang digunakan. Nah, pertama itu statistik deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan, terus frekuensi ini menunjukkan seberapa sering suatu jawaban atau kategori muncul, terus persentase digunakan untuk melihat perbandingan jumlah responden dalam bentuk present. Dan terus mean dan standar deviasi itu kita menggunakan mean dan standar deviasi. Terus probability analisisnya itu digunakan untuk mengetahui peluang pembelian berdasarkan kategori produk. Terus hypothesis testing ini, uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua platform. Terus two sample independent t-test ini uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda yaitu Shopee dan pengguna TikTok Shop. Terus tingkat signifikasinya itu nilainya 0,005 digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah hasil penelitian signifikan atau tidak. Nah, tujuan analisis ini untuk membandingkan perilaku impulsif pengguna Shopee dan TikTok Shop serta mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran impulsif yang signifikan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini merupakan data set table hasil penelitian kami yang dikumpulkan secara kuantitatif untuk 47 responden. Mungkin boleh di next aja. Oke, selain yang tadi dataset pertama, kami juga ada dataset table kedua, di mana ini tuh lebih melihat per pertanyaannya, di mana kami ada 7 pertanyaan yang dapat dibaca di sini, dan juga ada keterangan jawabannya dari sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Boleh di next aja. Oke, ini data set table kami. Oke, selanjutnya masuk ke analisis statistik, di mana kami bermulai dari responden profile dengan kategori pertama merupakan jenis kelamin. Dengan total, perempuan memiliki 31 frekuensi dan laki-laki 16 frekuensi. Dan perempuan memiliki persentase 66% dan laki-laki 34%, mentotalkan 100%. Selanjutnya ada kategori usia, di mana mayoritas responden kami berada di rangkap umur 17-22 tahun dengan 46 frekuensi 97,9% dan 23-29 tahun dengan satu frekuensi atau dengan persentase 2,1%. Selanjutnya ada frekuensi impulsif dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan sering, di mana para sampel lebih em, sering menggunakan aplikasi dengan rangkap jarang dengan frekuensi 21 dan persentase 44,7%. Lalu dengan pembagian platform yaitu ada Shopee 39 frekuensi dan dengan persentase 82,9% dan TikTok Shop dengan frekuensi 8 17,1%. Selanjutnya
Oke, ini membandingkan Shopee and TikTok Shop users dengan perbandingan pertama merupakan perbandingan jumlah pengguna platform dengan frekuensi 39 untuk Shopee dan 8 untuk TikTok Shop dengan persentase 82,9% pada Shopee dan 17,1% menggunakan TikTok Shop. Selanjutnya ada perbandingan durasi penggunaan aplikasi sebelum melakukan impulsive buying. Ada di modus 10 orang frekuensi itu berada di 5 sampai 10 menit untuk pengguna aplikasi Shopee dan modus yaitu di atas 30 menit untuk pengguna TikTok Shop. Lalu yang terakhir ada perbandingan frekuensi impulsive buying berdasarkan platform di mana pengguna Shopee lebih ke kadang-kadang dengan frekuensi pengguna Shopee ada 15 yang menggunakannya dengan kadang-kadang untuk melakukan impulsive buying dan TikTok Shop berada di kadang-kadang dan sering dengan masing-masing frekuensi 3. Selanjutnya. Oke, berikut ini ada descriptive statistics untuk the whole sample, yaitu dengan mean P1 2,3, P2 3,79, P3 1,98, P4 2,72, P5 3,38, P6 3,04, dan P7 2,51. Lalu ada median dengan menggunakan data ke-24, yaitu pada P1 ada di 2, P2 ada di 4, P3 ada di 2, P4 ada di 3, P5 ada di 4, P6 berada di 3, dan P7 merupakan 2. Lalu ada mode yang dihitungkan dengan P1 ada di mode 2, P2 ada di 4, P3 ada di 1, P4 ada di 4, P5 ada di 4, dan P6 ada di 3, lalu P7 ada di 2. Dan dengan range P1 ada di 3 karena maximum value berada di 4 dan minimum value berada di 1. Lalu P2 berada di 3, P3 4, P4, P5, P6 ada di 4 dan P7 berada di 3. Selanjutnya. Oke, berikut merupakan standard deviation berdasarkan P1. Jadi kami menghitungkan ada frekuensi 9 pada Likert scale 1, 20 pada 2, 13 pada 3, 5 pada 4, dan 0 pada Likert scale 5. Lalu kami menggunakan mean P1 dengan 2,3, lalu dihitungkan menjadi total frekuensi kali X kurang X bar dikuadratkan merupakan 37,83, lalu dimasukkan ke dalam rumus dengan dibagi dengan N-1 dengan N merupakan 47 sehingga N-1 merupakan 46 dan di akar mendapatkan standard deviation sebagai 0,91. Next. Oke, selanjutnya ada comparing descriptive statistics of impulsive buying indicators of Shopee and TikTok users, tapi berdasarkan hasil P1. Oke, dengan mean Shopee yaitu 2,33, TikTok 2,125, modus berada di 2 untuk masing-masing Shopee dan TikTok, lalu median berada di 2 juga untuk Shopee dan TikTok, dan range sama-sama memiliki 3. Next. Oke, berikut merupakan standard deviation and variance untuk Shopee dan TikTok Shop. Jadi untuk Shopee berada di 30,6671 untuk frekuensi kali X minus X bar dikuadratkan sehingga mendapatkan standard deviation sebagai 0,89 dan varian sebagai 0,807. Lalu lanjut ke TikTok Shop. Frekuensi kali X kurang X bar dikuadratkan itu berada di 6,608 dan dimasukkan ke rumus menggunakan 6,608 per 7 di akar itu mendapatkan standar deviasi 0,97 dan ketika dikuadratkan mendapatkan variance 0,944. Next. Oke, berikut merupakan hipotesis kami. Kami memiliki 2 hipotesis, yaitu null hypothesis dan alternative hypothesis. Null hypothesis merupakan yang pertama sama dengan yang kedua, dan tidak ada perbedaan rata-rata tingkat impulsive buying yang signifikan antara pengguna Shopee dan TikTok Shop. Lalu alternative hypothesis merupakan kebalikan dari null hypothesis dengan unequal. Terdapat perbedaan rata-rata tingkat impulsive buying yang signifikan antara pengguna Shopee dan TikTok Shop. Next. Oke, berikut merupakan independent two sample t-test kami. Pertama-tama itu dengan menghitungkan ST-nya dulu, menggunakan rumus N1 min 1 kali variance tambah N2 min 1
dikali variance kedua. Lalu dimasukkan untuk angka-angkanya dan sehingga mendapatkan SP square sebagai 0,828. Lalu dapat dihitung t-testnya dari situ dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar dari SP square kali 1/N1 tambah 1/N2. Lalu kami mendapatkan hasil 0,582 dan begitulah visualisasi dari two sample t-test kami. Oke, next. Oke, berikut hypothesis test result kami dengan Shopee memiliki sample size 39, Mayan 2,33, dan variance 0,807. Lalu ada TikTok Shop berada di sample size 8, Mayan 2,125, dan variance 0,944. Lalu kami menggunakan level of significance 0,05, sehingga mendapatkan t-statistics hitung 0,582, take rate stable kurang lebih 2,014 dan p-value berada di 0,563 dan menggunakan tabel distribusi T dengan T 0,582, DF equals to 45 dan ini merupakan two-tailed testing dan p-value kurang lebih 0,563 sehingga dapat disimpulkan bahwa karena nilai mutlak T hitung itu lebih kecil daripada T kritis dan nilai p-value itu lebih besar daripada level of significance, maka keputusannya adalah gagal menolak H0 ini. Jadi ini membuktikan bahwa secara statistik bahwa tidak dapat perbedaan rata-rata yang signifikan terkait perilaku impulsive buying antara mahasiswa Gen Z, pengguna Shopee, dan TikTok Shop. Next. Oke, berikut merupakan hasil interpretasi hasil kami berdasarkan hasil independent two sample t-test dengan penelitian kami yang membandingkan tingkat impulsive buying antara mahasiswa Gen Z, pengguna Shopee, dan TikTok Shop. Jadi rata-rata impulsive buying Shopee berada di 2,33 dan TikTok Shop berada di 2,13 atau 2,125 tadi. Jadi dengan begitu didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada perilaku impulsive buying antara pengguna Shopee dan TikTok Shop, sehingga temuan ini menunjukkan bahwa kedua platform memiliki kecenderungan yang relatif sama dalam mempengaruhi perilaku pembelian impulsif mahasiswa Gen Z. Oke, next. Oke, berikutnya ada visualisasi data yang pertama dari usia responden itu sendiri. Oke, mayoritas responden itu 98% atau 46 dari 47 responden berada pada rentang usia 17 sampai 22 tahun. Sedangkan hanya 2% atau satu responden yang berusia 23 sampai 29 tahun. Sehingga sampel penelitian sesuai dengan target utama mahasiswa yaitu generasi Z. Oke, nah dari dominasi kelompok usia 17 sampai 22 tahun ini membuat data penelitian lebih representatif dalam menggambarkan perilaku impulsif buying mahasiswa Gen Z karena kelompok ini merupakan pengguna aktif e-commerce yang sangat terpapar promosi dan iklan digital. Oke. Berikutnya ada gender dari responden itu sendiri, yaitu sebanyak 68% atau 32 responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 32% yaitu 15 responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi responden perempuan di dalam penelitian ini. Oke, berikutnya dominasi responden perempuan sejalan dengan kecenderungan bahwa perempuan lebih aktif berbelanja online dan lebih responsif terhadap promosi seperti diskon, flash sale, serta tampilan visual produk. Sehingga hasil penelitian lebih banyak merepresentasikan perilaku impulsif konsumen perempuan pada event Double Day Sales. Oke. Berikutnya ada platform yang digunakan oleh responden, yaitu Shopee menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh responden dengan persentase 83%, sebanyak 39 responden, sedangkan TikTok Shop hanya digunakan oleh 8 responden. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi Shopee di kalangan mahasiswa Gen Z. Tingginya penggunaan Shopee ini didukung oleh berbagai promo, kemudahan penggunaan, sementara TikTok Shop menarik pengguna melalui konten visual dan live streaming. Perbedaan ini memberikan gambaran mengenai variasi perilaku pembelian impulsif pada kedua platform tersebut. Oke. Berikutnya, ini merupakan kategori produk yang dibeli secara impulsif oleh mahasiswa Gen Z. Yang pertama itu yang paling besar yaitu fashion, lalu ada skincare, hobi dan lifestyle seperti merch, koleksi barang-barang hobi lainnya. Lalu keempat ada ATK atau stationery. Lalu berikutnya ada produk kesehatan, F&B dan perlengkapan rumah tangga di posisi ke-6 dan ke-7. Nah, itu masing-masing antara 10 sampai 12 responden. Lalu yang terakhir ada barang elektronik yang menjadi kategori terendah, yaitu sekitar 5 sampai 6 responden. Oke.
Berikutnya itu merupakan bar chart atau distribusi frekuensi pembelian impulsif. Nah, mayoritas responden mengaku pernah melakukan pembelian impulsif dengan kategori jarang, itu sebesar 42,6%, kadang-kadang sebesar 38,3%, sering 14,9%, dan hanya 4 yang menyatakan tidak pernah. Nah, jika kategori kadang-kadang dan sering ini digabungkan, maka sebanyak 53,2% responden menunjukkan kecenderungan impulsif buying yang cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa promo tanggal kembar efektif mendorong pembelian yang tidak direncanakan atau impulsif buying di kalangan mahasiswa Gen Z. Oke, berikutnya ada distribusi nominal dari pengeluaran. Nah, rentang pengeluaran impulsif itu sekitar dari 100.000 rupiah hingga 200.000 rupiah yang menjadi paling dominan, yaitu 44,7%. Diikuti oleh pengeluaran di bawah 100.000, yaitu 25,5%. Secara keseluruhan, 70,2 responden ini mengeluarkan pengeluaran yang tidak lebih dari 200.000 per event promo. Oke, nah pola ini tuh mencerminkan kondisi finansial mahasiswa yang memiliki anggaran yang terbatas, sekaligus menunjukkan bahwa promo e-commerce ini pada kategori produk tertentu seperti fashion dan skincare mampu mendorong pembelian impulsif melalui harga yang dianggap terjangkau. Oke, berikutnya ini merupakan ada data visualization, itu paling banyak di distribusinya 5 sampai 10 menit. Lalu ada 15 sampai 20 menit dan kurang dari 30 menit. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa paling banyak itu di tentang 5 sampai 10 menit. Oke, berikutnya ini merupakan data visualization dari pertanyaan pertama, yaitu mahasiswa ini langsung membeli tanpa niat sebelumnya melalui flash sale atau rekomendasi. Nah, pada pengguna Shopee yang berwarna orange ini, jawaban tidak setuju menjadi pilihan terbanyak, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak langsung membeli produk yang muncul secara tiba-tiba melalui flash sale atau rekomendasi. Nah, pengguna TikTok Shop, yaitu yang warna hitam, dengan jumlah sebanyak 8 menunjukkan bahwa jawaban yang lebih beragam dan dengan beberapa responden yang memiliki setuju dan yang memilih setuju. Nah, rata-rata skor P1 itu lebih rendah, relatif lebih rendah dari pada kedua platform yang mengindikasikan bahwa pembelian impulsif tidak semata-mata dipicu oleh kemunculan produk di layar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti promosi, harga, dan ketertarikan terhadap produk itu sendiri. Oke, berikutnya yang pertanyaan kedua. Kepuasan emosional saat berhasil mendapatkan barang flash sale. Nah, pada pengguna Shopee itu 17 responden memilih setuju, 11 responden netral, dan 6 responden sangat sangat setuju bahwa mereka ini merasa senang saat berhasil mendapatkan barang pada flash sale. Nah, pengguna TikTok Shop juga didominasi oleh jawaban setuju dan sangat setuju. Nah, pada pertanyaan kedua ini memiliki rata-rata skor tertinggi yang menunjukkan bahwa kepuasan emosional saat memperoleh produk dengan harga menarik merupakan faktor utama yang mendorong pembelian impulsif pada kedua platform. Oke, berikutnya ada pertanyaan ketiga. eh, Takut tertinggal tren atau FOMO jika tidak belanja saat promo. Nah, pada pengguna Shopee itu 15 responden memilih sangat tidak setuju dan 14 responden memilih tidak setuju. Sedangkan pada TikTok Shop itu 5 responden memilih sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO bukan alasan utama mereka berbelanja saat promo tanggal kembar. Kayak pertanyaan ketiga ini memiliki rata-rata skor lebih rendah dibandingkan pertanyaan lainnya, yang mengindikasikan bahwa diskon dan kepuasan emosional itu lebih berpengaruh terhadap pembelian tren impulsif dibandingkan dengan rasa takut ketinggalan tren atau FOMO. Oke, pertanyaan keempat yaitu pengaruh live streaming dan konten visual terhadap pembelian langsung. Nah, pada pengguna Shopee, jawaban tidak setuju dan netral ini masing-masing dipilih oleh 10 responden, sedangkan 8 responden memilih sangat tidak setuju. Pada pengguna TikTok Shop, 4 dari 8 responden memilih setuju yang menunjukkan bahwa pengaruh konten visual dan live streaming itu lebih kuat. Nah, pengaruh live streaming dan konten visual ini terhadap pembelian impulsif tergolong moderat dengan TikTok Shop yang menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan Shopee. Namun, keputusan pembelian ini tetap dipengaruhi oleh kombinasi faktor antara visual dari produk itu sendiri dan penawaran harga yang menarik. Oke, pertanyaan kelima yaitu potongan harga dan gratis ongkir sebagai alasan utama pembelian. Nah, pada pengguna Shopee, ini tuh sebanyak 14 responden memilih setuju, 10 responden memilih netral, dan 7 responden sangat setuju. Pada TikTok Shop, yaitu 4 dari 8 responden memilih setuju, menunjukkan bahwa diskon dan gratis ongkir menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian.
Nah, pertanyaan kelima ini merupakan salah satu pertanyaan dengan rata-rata skor tertinggi, mengindikasikan bahwa potongan harga dan kupon gratis serta kupon gratis ongkos kirim merupakan pendorong utama pembelian impulsif selama event Double Day Sales ini. Oke, berikutnya ke pertanyaan keenam, itu keterbatasan waktu atau countdown itu membuat mahasiswa ini terburu-buru dalam membeli. Oke, pada pengguna Shopee, jawaban netral ini didominasi oleh 13 responden, sedangkan tidak setuju dan setuju masing-masing dipilih oleh 10 responden. Nah, pengguna TikTok Shop ini menunjukkan distribusi jawaban yang relatif lebih merata. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh countdown timer atau batas waktu flash sale tidak dirasakan secara konsisten oleh seluruh responden. Meskipun dapat menciptakan rasa urgensi bagi sebagian konsumen, faktor ini bukan merupakan pendorong utama pembelian impulsif dibandingkan diskon dan kepuasan emosional. Oke, pertanyaan ketujuh, mengabaikan anggaran belanja dan melihat promo menarik. Nah, meskipun mayoritas masih mempertahankan perencanaan keuangan, hasil ini menunjukkan bahwa promo tanggal kembar dapat mendorong sebagian mahasiswa untuk mengesampingkan anggaran yang telah dibuat, terutama ketika disertai diskon dan gratis ongkir yang menarik. Oke, secara kesimpulannya, pengguna TikTok Shop cenderung memiliki skor yang lebih tinggi dari hampir seluruh dimensi dibandingkan pengguna dengan Shopee. Nah, hal ini mengindikasikan tingkat impulsif buying yang lebih tinggi secara keseluruhan, kepuasan emosional dan diskon serta gratis ongkir merupakan faktor terkuat yang mendorong pembelian impulsif selama event Double Day Sales. Berikut adalah hasil analisis keragaman data menggunakan range dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran jawaban responden pada setiap indikator perilaku pembelian impulsif. Berdasarkan hasil penelitian, indikator P4 mengenai pengaruh live streaming dan konten visual memiliki nilai standar deviasi yang tertinggi, yaitu 1,25. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pengaruh konten visual sangat bervariasi. Sebagian mahasiswa atau Gen Z merasa bahwa fitur live streaming, tampilan produk, dan konten visual sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli secara impulsif. Namun, sebagian responden lainnya juga menganggap bahwa faktor tersebut tidak terlalu berpengaruh. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat ketertarikan masing-masing individu terhadap konten digital, serta frekuensi mereka menggunakan platform belanja online. Selanjutnya, ada indikator P5 mengenai diskon dan gratis ongkos kirim. Indikator P5 ini memiliki standar deviasi sebesar 1,24 yang juga menunjukkan penyebaran jawaban yang cukup tinggi. Artinya, meskipun banyak responden menganggap promo sebagai salah satu alasan utama untuk melakukan pembelian impulsif, masih ada beberapa responden yang bersikap netral atau bahkan tidak setuju. Hal ini juga menunjukkan bahwa Gen Z atau responden memiliki kondisi finansial, kebiasaan berbelanja, dan prioritas kebutuhan yang berbeda sehingga pengaruh promosi tidak dirasakan secara sama oleh semua responden. Di sisi lain, indikator P2 mengenai kepuasan emosional saat mendapatkan barang pada flash sale memiliki standar deviasi terendah, yaitu 0,81. Nilai ini menunjukkan bahwa jawaban responden relatif lebih konsisten dibandingkan dengan indikator lainnya. Mayoritas responden setuju bahwa mereka merasa senang atau puas ketika berhasil mendapatkan produk saat promo berlangsung. Dengan kata lain, faktor emosional merupakan salah satu aspek yang paling umum dirasakan oleh Gen Z dalam perilaku pembelian impulsif. Kemudian pada indikator P3 mengenai fear of missing out atau FOMO, nilai standar deviasinya sebesar 1,15. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat variasi jawaban yang cukup besar. Meskipun rata-rata responden tidak menganggap FOMO sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian impulsif, masih terdapat sebagian responden yang merasa terdorong untuk berbelanja karena mereka takut ketinggalan tren atau promo yang sedang berlangsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor visual dan promosi memiliki tingkat variasi pengaruh yang lebih tinggi karena setiap responden memberikan tanggapan yang berbeda. Sebaliknya, faktor emosional, khususnya kepuasan mereka saat memperoleh barang promo, dapat dirasakan secara lebih konsisten oleh mayoritas responden. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pembelian impulsif pada Gen Z dipengaruhi oleh kombinasi faktor emosional, strategi promosi, serta pengalaman mereka dalam menggunakan platform belanja digital. Next. Oke, berikutnya ada analisis untuk bisnisnya. Nah,
Shopee dan TikTok Shop ini memiliki efektivitas yang relatif dalam memicu impulsif buying pada mahasiswa Gen Z, sehingga strategi pemasaran sebaiknya memanfaatkan kedua platform secara bersamaan. Nah, diskon, gratis ongkir, dan juga kepuasan emosional juga merupakan faktor utama yang mendorong pembelian impulsif, sedangkan FOMO bukan faktor dominan dalam keputusan pembelian. Nah, produk fashion dan skincare ini menjadi kategori yang paling rentan dibeli secara impulsif dengan 70,2% responden mengeluarkan kurang lebih dari sama dengan 200.000 per transaksi. Oleh karena itu, harga dan bundling pada kisaran 100.000 sampai 200.000 berpotensi meningkatkan konversi pembelian. Nah, yang terakhir terdapat dua tipe konsumen impulsif, yaitu pembeli cepat sekitar range 5 sampai 10 menit dan pembeli yang menelusuri aplikasi dengan lebih lama, yaitu lebih dari 30 menit. Nah, strategi bisnis perlu mengoptimalkan waktu checkout yang tepat serta live streaming, rekomendasi produk, dan konten visual untuk meningkatkan engagement dan peluang transaksi dari mahasiswa generasi Z ini. Oke, berikutnya. Oke, kesimpulan yang dapat kami simpulkan, produk yang paling sering dibeli secara impulsif adalah kategori fashion dan skincare. Sedangkan faktor utama yang mendorong pembelian impulsif adalah diskon, gratis ongkir, dan flash sale. Selain itu, fitur selain live shopping di TikTok Shop serta berbagai promo di Shopee juga meningkatkan dorongan untuk membeli secara spontan. Secara keseluruhan, perilaku impulsif pada mahasiswa Gen Z masih cukup tinggi, terutama saat event promo tanggal kembar. Oke, sekian dari kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.